Oke, halo guys, balik lagi ke Zenius Learning Podcast. Hari ini sama gue, Insi. Terus kita ditemani oleh dua orang Azek. Siapa nih? Kenalan dulu kali ya guys. Gue Pras dan Wisnu Wispras. Dua orang Jadi belum kayak satu ya. jokes ya. Iya, Wisnu, Pras, Wispras. Jadi kita panggilnya Wispras sama Pras ya. Gue Yes. ntar bilang Wis sama Pras. Boleh, Jadi boleh. yang nyaut lo doang berarti. Siap. Oke, jadi kita hari ini bakal ngomongin tentang topik yang cukup jelimet kayaknya ya. Ini gue udah siap-siap air putih nih. Ini siap termos. Gue siap tulis dulu nih biar aman. Soalnya hari ini kayaknya lumayan agak-agak seru nih topiknya. Kita bakal ngomongin tentang sistem IRT atau scoring buat UTBK yang baru lah ya gitu. Gue mulai cerita dulu kali ya. Jadi waktu Kita zaman dengerin ya. Zaman waktu gue nggak tahu sih kalau yang kalian sama gue sistemnya masih sama atau enggak. Tapi waktu lagi yang gue tuh kalau gue jawabnya benar, gue dapat nilai itu plus 4. Terus kalau gue salah berarti gue dapat minus 1. Kalau gue nggak ngisi sih soalnya itu berarti gue dapat nilainya 0. Jadi waktu dulu gue mikirnya ya gue harus ngejar kalau gue benar plus 4 nih, berarti gue jangan ngerjain kalau gue nggak yakin karena gue kan dapat minus 1. Iya, jangan nembak-nembak. Udah gitu, udah dengan kayak gitu gue bisa ngitung skor akhir gue tuh kira-kira berapa di UTBK saat itu, SBMPTN saat itu. Nah kalau sekarang kan pakai IRT ya, beda sistem kan. Itu kayak gitu gimana tuh kalau yang sekarang? Bisa kayak cara yang gue tadi atau udah nggak bisa nih? Oh, Silakan. jadi pada tahun 1940 nggak usah jauh nih, ntar kelamaan jadi sejarah. Tapi sebenarnya gini sih, ada dua cara ya, cara hitung assessment yang dulu namanya CTT, Classical Test Theory. Itu simpel aja sih, jumlah benar per total soal terus kasih errornya berapa. Ya kalau kita biasa di ulangan lah, dapetnya 70, dapetnya 50 dari 100, itu Classical Test Theory. Termasuk yang dulu juga yang sistemnya dikasih bobot kalau benar tuh plus 4, salah minus 1. Nah, tapi sayangnya kalau pakai sistem yang dulu ya, misalkan nih kita bertiga nih ikut tes dari 10 soal, kita bertiga sama-sama jawab 7. Skor kita sama 7/10 kan, atau 70%. Tapi itu nggak memperhitungkan apakah soal lu sih yang lu jawab itu soal susah, soal yang dijawab sama si Wispras soal gampang, soal yang dijawab sama gue tuh semua soal gampang. Nah itu dia. Jadi skornya sama-sama 70 lah. Padahal sebenarnya kalau dilihat persebarannya bisa soalnya beda-beda gitu ya. Misalnya kalau yang gua gampang-gampang doang gitu, yang orang gimana gitu tuh. Nah dengan sistem IRT itu ada bobot di tiap soal. Jadi misalnya lu ngerjain soal 1, nomor 1, nomor 3, nomor 5 itu dianggap oleh sistem soal ini susah. Berarti rewardnya atau angkanya keluar lebih tinggi dibandingkan gue ngerjain soal berapa ya, 9-10 yang gampang gitu. Oke, jadi kalau misalkan lu bisa jawab soal yang susah, lu dapat reward yang emang lebih daripada kalau lu cuma bisa jawab soal-soal yang gampang-gampang aja. Oh, oke. Nah, dari namanya sendiri kan IRT, Item Response Theory kan. Oh, itu sih jadi, kan gue dari tadi nggak nanya itu apaan nih. Kan bilang pakai IRT gitu kan, pakai IRT gitu kan. Ya, Max ini nggak lucu ya. Nggak lebih geli aja sih, karena nggak enak gitu kan. Ya karena item itulah yang dinilai selain siswanya atau peserta ujiannya, yang dilihat juga soalnya. Oh, itu yang hal yang baru kali ya, yang beda daripada yang sebelumnya. Karena waktu gua kan soal mau gimana pun ya lu kalau benar plus 4, kalau salah minus 1. Sekarang berarti bisa beda-beda tiap soal gitu. Walaupun jumlah yang dijawab sama ya, jumlah soal yang dijawab sama. Oh, oke. Lumayan berbeda ya. Terus kalau gitu kita enaknya mulai dari mana nih buat ngebahas si sistem itu biar teman-teman di rumah pada ngerti kan cara ngitungnya gimana, karena jauh banget beda sama yang tadi gua kenalin kan. Kalau misalnya gue nge-refer ya sama pengalaman dulu, itu biasanya kan kita semua ada yang ikut bimbel, ada yang nggak ikut, tapi biasanya hampir semua ikut tryout ya sebelum tes PTN. Itu udah jelas tuh dulu ya, seperti lo bilang ya, jumlah bener gue berapa ya? Dari 60 soal gue benernya 30. Ya udah 30 kali 4, terus salahnya berapa ya gitu lah. Semua hampir bisa ngerjain. Begitu sampai rumah dapat angkanya dan datang ke bimbelnya, biasanya ada list tuh. Benar. Ada kayak dulu namanya passing grade ya. Gue masuk atau nggak masuk. Nah, bener. sekarang misalnya dari 60 soal, gue hasil tryout gue keluar, gue bener 35. Terus tiba-tiba keluar nih nilai nilai ART gue 670. Itu artinya apa? Terus teman gue bilang, gue ngerjainnya lebih banyak dibanding lo kok, tapi arti gue kenapa 475? Nah, ada semacam misteri atau black box yang selama ini orang-orang ya udah kita beriman aja deh. Maksudnya kita percaya aja deh. Kita percaya aja itu dikerja. Nah, menurut gue ya, hari ini tuh kita pengen ngasih tau lo bahwa mungkin nggak detail ya wis. High levelnya gimana cara panitia itu menghitung, mengkalkulasikan
untuk jadi keluar nilai ART. Iya. Karena dulu juga gue ngeliatin tuh kan gue bisa ngeliat gue persen benernya berapa kan. Iya. Terus gitu gue liat ke passing grade-nya, terus gue berarti gue nggak mungkin nih masuk sini, gue nggak mungkin masuk sini karena skor gue terlalu jauh misalkan. Kalau sekarang berarti udah nggak bisa ngelakuin bandingin angka sama sih yang passing grade gitu nggak sih? Karena populasinya berbeda sih. Populasi yang ikut tes, Kan. misalnya dulu kan ikut passing grade itu didapatkan dari populasi lalu ya. Populasi sekarang dengan ART populasinya ya pasti peserta tesnya berbeda. Iya. Nah, itu mempengaruhi grade-nya. Ya, meskipun keketatannya tetap sama ya. Oh iya benar. Keketatan. Misalnya cuma tersedia 100 kursi Oh, doang I di see, jurusan iya, tersebut gitu iya. kan misalnya. Soalnya setiap tahun keketatannya kurang lebih berapa persen tuh bisnya tuh? Gue lupa deh. Bisa dicontoh. Dulu kalau pakai angka ya, dulu jurusan gue biologi UI itu jatahnya cuma 40 orang. Oh, oke. Yang masuk sekitar berapa ya? Yang 300-an yang daftar. sampai 500-an yang pendaftarnya gitu. Jadi kan bisa dihitung berapa persen kan. Tapi ada juga jurusan yang itu berapa? Stay yang apa? Kapasitasnya? Oh tuh gue gagal tuh dulu Lupa keterima gua. di stay. Iya. Gue gagal keterima maksudnya. Lupa sih. Nggak lewat passing grade. Kira-kira kalau lo apa sih waktu tadi ITB? Apa? Jurusannya? SITH? ICT itu berapa sih? Apa? Kapasitasnya? 120 berapa gitu. Oh banyak ya, kenal satu angkatan kenal lo? Kenal. Kan pas lagi ini ospek harus kenal dong. Iya. Gue Iya, masih, kan? gue masih satu angkatan 40, jadi ya hampir sama kayak SMA, kenal semua jadi. Oh, Tapi setelah 2000 kayaknya ya ketahuan gue masuk ke kuliah. nggak apa-apa. Itu nambah jadi 80 Oh, jurusan gue oke. ditambah kapasitas. Tapi berarti kan keketatannya nanti kan nggak terlalu jauh beda ya. Jadi Ya. kalau kayak gitu ya persentase yang daftar dan yang keterima kurang lebih setiap tahunnya nggak akan terlalu berbeda gitu ya. Kalau data keseluruhan ya dari semua jurusan, semua fakultas itu dari tahun Zanis punya datanya 2018 kalau nggak salah itu sekitar berkisar 25%. 25%-an. Tapi beda-beda ya, mungkin kalau FKUI jelas nggak mungkin Iya. 25% bisa jadi keketatannya lebih tinggi kan. Iya. Tapi secara dipukul rata semua tuh 25%. Dari Kan. semua jurusan yang ada. Semua jurusan, semua fakultas. Oke. Jumlah peserta yang ikut tes PTN dengan jumlah bangku. Ya, dan variasinya ada di dalam jurusan masing-masing Iya, di benar. universitas masing-masing. Karena ada jurusan atau fakultas yang digemarin banget, ada yang nggak segitunya digemarin sehingga keketatannya beda-beda. Yep. Yes. Oke, terus relevansinya si IRT ini sama si keketatan tadi? Jadinya passing grade-nya bisa beda-beda tuh tiap tahun dong. Oh, Jadi oke. tergantung apa namanya, misalnya pas potongan 100 terbawahnya itu dia misalnya IRT skornya berapa gitu misalnya, itu jadi passing grade tahun itu gitu kan. Tapi sebenarnya berarti kalau gitu gimana? Ya karena keketatan misalkan yang daftarnya 3.000, let's say, terus itu yang diterimanya 100. Berarti yang diambil tuh ya udah 100 teratas kan ya berarti ya. Iya, Udah, 100 jadi lo teratas. mau skornya berapa? Kalau 100 teratasnya nilainya sekian, ya udah gitu. Yang 100 teratas yang masuk. Iya. Gitu. Dan berarti di tes seleksi ini karena emang tujuannya mau menyeleksi ya gimana caranya si scoring ini ngambil nilai yang bisa membedakan antara yang mungkin mereka inginkan, misalnya fakultas atau kampus inginkan, sama yang berarti yang enggaknya gitu. Yep. Bisa nggak sih kurang IRT lebih scoring ya. kayak gitu? Karena lo bisa apa namanya, itu bisa ngerefleksiin seberapa lo apa namanya lebih jago atau nilai lebih tinggi dibanding orang-orang lain kan. Jadi lo Oke. bisa lihat nih, misalnya oh gue 10% teratas nih dibandingin apa orang-orang yang tryout lainnya, atau dibandingin teman-teman gue gitu misalnya. Oke. Atau mungkin ada kasus gini sih. Kadang posisi nomor 1, nomor 2 dengan 3 dan sisa misalnya tadi 100 ya. Nomor 1, nomor 2 sama nomor 3 sampai 99 tuh bisa jadi beda. Ada juga contoh gini. Let's say lah nilai RT kampus ini atau jurusan ini yang atas tuh 850. Oke. Yang keduanya 849. Yang tiganya 780 gitu tuh. Ya, bisa jadi ya jomplang banget. Jadi ini kayak pencilan data kalau di statistik itu outlier. Ada juga jurusan yang jarak 1 sampai 100-nya itu Dekat. tipis-tipis semua. Jadi nah ya kita nggak pernah tahu angka-angka itu. Yang pasti ya kita cuma doing our best, kerjain soal sebanyak mungkin. Nanti kita cerita di bagian belakang loh ya. Yang bagian apa sih strateginya dengan perubahan nilai RT ini gitu. Oh, oke. Oke, berarti kalau gitu kita mulai ke ini dulu kali ya. Apa step by step? Oke. Iya, step hitungnya siapkan gimana sih? pensil Oke. dan kertas. Udah siap gak? Oke, Ini mungkin beneran bawa buku step lagi. pertama kita udah bagi-bagi tugas sih, sudah ada Wisros bagian mana, gue bagian mana. Nah, di awal tuh gue coba kasih gambaran dulu ya. IRT itu jadi ngitung pertamanya tuh sesimpel bahwa lu bayangin ada tabel isinya nama anak-anak peserta semua tuh di row tuh bahasa Indonesianya Baris. Barisnya. sok banget gue. Kayak Inggris banget ya. Sama kolom tuh bahasa Indonesia kolom kan, nah, gampang. Iya. Row itu ada nama anak-anaknya, hampir ribuan tuh. Misalnya peserta UTBK tuh berapa sih? 5.000. Ratusan ribu ya. Ratusan ribu itu row-nya tuh panjang banget sampai bawah ya. Terus kolomnya itu adalah soal nomor 1 sampai soal sekarang berapa soal sih?
ada 7 subtest ya? Banyak 165 kalau nggak Oke, salah. lu bayangin ada Atau tabel 90 gitu. tabel Google Excel atau Google Sheet di barisnya anak-anak di kolomnya itu 1 sampai 150. Iya, iya. Terus dilihat INSI nomor 1 bener nggak? Kalau bener tuh dikasih 1. Nomor 2 salah 0. Terus 1000101 kayak kode binari gitu Iya. kan. Kalau nggak isi gimana? Kalau nggak isi itu error. Biasanya gitu kan dikasih, atau bisa juga 0 juga ya. Atau nol Ada yang bisa biasanya. kasih 0. Nah, tabel itu tuh udah jadi nih. Dari tabel itu dimasukin ke dalam, nah gimana Wis? Iya. Ini Oke, kayak jadi- ini ya, sambung kata ya. Nah, gimana? Ya, jadi kalau misalnya dari habis tabel itu udah kita dapat tuh, jadi hasil dari apa namanya students dan soal-soalnya dia jawab benar atau salah 1 atau 0 gitu ya. Itu lalu kita masukin ke kalau nggak software, kita masukin ke sebuah algoritma bahasa pemrograman sampai nanti yang pertama kali kita cari adalah parameter karakteristik soal-soal tersebut. Karakteristik soal-soalnya. Yes. Oke. Jadi misalnya kayak soal ini susah apa enggak, seberapa susah. Terus kayak soal ini ada beberapa parameter yang kita sebut parameter determinan ya. Determinan. Diskriminatif. Untuk bedain. Ya, dan itu bisa kayak seberapa bagus soal ini untuk misahin orang dengan kejagoan tertentu. Oh, Semacam jadi itu. sekarang kalau di IRT tuh ngenalin si soalnya juga ya? Di profil, Di di profiling. di profiling Iya, ya? profiling. Ini kira-kira soalnya nyebelin atau enggak gitu-gitu ya? Kalau dulu kan orang bilang soalnya susah nih. Mm. Ini soal-soal susah, soal-soal gampang. Menurut siapa? Oh, kalau ini Ini jelas Oh, menurut populasi. bener Yang juga. nentuin bukan ada satu bapak-bapak panitia. Iya, Mak. Ini susah. SNMPTN, ini susah, itu Ini gampang. ini susah. Itu kamu ngapain di sana? Nggak. Udah sistem yang ngerjain itu. Karena sistemnya berarti ngenalin soal yang susah dari berapa banyak Dari orang yang respon jawab. ribuan siswa itu. Yes. Oke, berarti kalau misalkan ini soal yang jawab benernya cuma sedikit, misalkan, oh berarti ini soal terkategorikan sebagai yang susah kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ada 3 ya. Kita pakai biasa ART ada 3, satu soal tuh ada 3 profiling ya. Iya, 3 parameter. Parameter, Hmm. parameter. Ya, parameternya ada kita biasanya bilangnya A, B sama C. Itu biar nggak karena mager aja gitu. Apa Males, gimana? males mikirin Iya nama. kan, kayak udahlah ABC gitu. Yes. Kan kalau lebih kreatif dikit biasanya ada Amir, nama-namanya Budi, gitu. Cici. Parameter Amir kan gak enak kan, ya udah Iya, A aja. ABC. Oke. XYZ boleh? Susah sih. Oke, nggak penting. Oke, jadi ada 3 parameter buat ngenalin soal itu tuh tipenya kayak gimana gitu. Oke. Terus cara kesananya, terus awalnya dari mana? ABC-nya Atau lu mau itu cerita? Boleh, Mas? Oh, oke. nggak sweet dulu kalian? Kita sweet, kacang-kacang aja. Emang sih prosesnya sering banget ditanya orang-orang ya. Kalau misalnya gue jelasin ke teman-teman guru atau pengajar, Mas cari dapat ABC-nya gimana Mas? Gue nggak mungkin jawab, wah susah Pak. Udah, pokoknya gini. Nggak bisa lah gitu, itu kan nggak sopan. Tapi gue berusaha memberikan pendekatan bahwa ini dilakukan secara iteratif artinya berulang-ulang dengan algoritma. Oke. Bisa sih pakai Excel, cuma ya prosesnya capek banget. Ya, Bukan capek Excel, yang itu jelas Excel, cuma tabelnya akan banyak banget dan ada kemungkinan salah karena kita copy paste-nya salah segala macam. Yes. Oke. Dan lagi proses itu lebih baik dilakukan kalau apapun yang iteratif itu lebih baik dilakukan dengan coding. Karena orang programmer atau coder biasanya pemalas. Semangat gitu. Berusaha mendesain algoritma supaya gue nggak kerja berulang-ulang. Iya, benar-benar. Pakai function gitu. Nah, itu dapatlah soal misalnya 1 sampai 150. Tiap soal itu punya 3 parameter. Gue mulai dari yang B dulu deh. B itu adalah tingkat kesulitan. Dari mana? Dari proses tadi yang dulu bilang sih, seberapa banyak yang bisa ngerjain soal ini. Kesulitan. Tingkat kesulitan. Oke. Nah, itu biasanya di ranking dikasih angka ya. Dari angkanya rentangnya bisa macam-macam ya, tapi biasanya lah min 3 sampai 3. Oke, ini gue mau nyatet ah. Semakin Jadi 3, kalau B itu- semakin dianggap sulit oleh populasi. Oke, 3 sama min 3. Kalau misalkan ketiga itu yang sulitnya Paling gitu. sulit, min 3 tuh Paling gampang hampir lah ya. semua bisa jawab bener deh. Oh, oke. Nah, Oke. berikutnya itu adalah A. Tadi kan Oke. B ya. A itu adalah tadi yang dibilang diskriminan. Seberapa bagus soal ini membedakan antara yang bisa sampai nggak bisa, yang jago sampai yang sangat jago, yang jago banget sampai yang sangat tidak jago. Nah, itu A nilainya. Tapi berarti kejagoan seseorang sama kesulitan soal tadi beda ya berarti? Bisa tipenya aja soal? nilai B-nya itu misalkan 3 ya. Berarti sulit banget nih. Tapi itu soal itu bisa membedakan antara yang nggak jago jelas nggak bisa jawab soal ini kan, Iya. probabilitas jawabnya kecil. Tapi di antara yang jago sama yang kurang jago itu bisa dibedain. Itu nilai A. A-nya Oke. kalau semakin tinggi berarti semakin curam
grafiknya, nanti kita coba tunjukin grafiknya. Oke. Berarti semakin bagus dia mendiskriminasi soalnya. Oke. Yes. Jadi misalnya kayak apa namanya, misalnya sebuah soal ini B-nya 0 gitu misalnya. Berarti 0 tuh gimana? 0 itu, 0 itu berarti rata-rata. Rata-rata bisa jawab. Ya, 50% bisa jawab, 50% nggak bisa jawab gitu Oke. misalnya. Tengah-tengah. Contohnya. Nah, terus dia A-nya tinggi banget gitu ya. Berarti kalau misalnya orang yang bisa jawab soal ini, berarti dia pasti apa namanya? Kita udah bilang ke Teta belum ya? Wah, kita kayak banyak nyebut ya satu-satu istilahnya. nih. Tingkat Kan- kejawabannya itu Kejagoan dia lah. ya lebih tinggi daripada rata-rata pasti. Oh, Dan kalau oke. misalnya dia nggak bisa jawab, pasti dia di bawah rata-rata gitu. Oke. Ada kayak ini Oke. sih soal-soal yang kayak biasanya kalau kita bikin soal ya, bikin TO, tutor tuh ngasih satu atau dua soal yang kalau lu bisa jawab ini, gue yakin lu jago. Benar-benar. Ya. Tapi itu bisa jadi B-nya 0, 50% bisa jawab. Tapi soal ini kayak soal penentu. Guru-guru sering kayak gitu tuh. Gue bikin soal gini, kalau lu bisa jawab, gue ya ada yakin lu gak usah kerjain soal yang lain. Misalnya kayak gitu secara gamblangnya Ya, gitu. jadi secara intuitif ya A tuh ngerepresentasiin itu lah. Diskriminasi. Oke, terus berarti yang terakhir. Tapi kalau angkanya tuh berarti -3. Kalau A tuh mungkin angkanya beda lagi dan definisinya juga beda Atau sendiri. gradien ya, slope Iya. ya. Slope tuh 1 ini ya. Bisa lebih dari 1 Bisa lebih 1. 0 ya datar Datar, iya. gradien. Tapi biasanya antara 0 sampai lebih dari 1 ya. Oke, kalau Kalau curang tahi nggak dong? Kan gradien kan ini 0, 1, tahi nggak? Oh, berarti kalau A tuh di deskripsi Di grafiknya. di grafiknya tuh bentuknya Sebagai gradien. sebagai gradiennya. Oh, oke, sebagai kemiringannya Kemiringan gimana? kurva nanti kita tunjukin kurva. Oh, oke. Satu lagi berarti yang C. C. C tuh lebih ke arah seberapa besar lu bener tapi lu nebak. Oh, jadi kemungkinan orang tuh gambling di situ. Sebetulnya iya kayak Gambling gini. dan jawabnya benar ya. Kayak saya pilihan ganda nih, 5 pilihan. Berarti Oke. peluang lu bener berapa? 1/2. 1 1/5. per 5. Nah. 0,2. 0,2 benar. 0,2. Jadi C-nya biasanya kalau standar sih semua C-nya 0,2. Kalau pilihan Oh. gandanya semua sama ya, Iya, A, B, C, D, E. Peluang lu bener kalau ya itu dihitung juga. Nah, tapi masalahnya SNBT yang baru, ini soalnya ada macam-macam. Ada yang kalau yang lama kan cuma ini ya. Yang lama tuh 1, 2, 3, 4. Terus juga betul salah ya. Sekarang ada multiple choice. Even tuh itu betul salah tapi jawabannya tetap A, B, C, D, E kan. Iya. Iya. Yang 1, 2, 3, 4 juga pilihannya A, B, C, D, E kan. Nah, kalau yang sekarang ada apa ya namanya multiple correct answers. Ada 5 pilihan, lu pilih yang benar yang mana. Berarti kan ini merubah apa ya gameplay. Kok ngomong jadi kayak board game gini. Lu jangan buka kartun nerd kita dong, Pran. Jadi lebih sulit peluang menjawab benar itu lebih rendah. Peluang Menjawab benar. Kalau dulu kan 0,2, sekarang mungkin lebih rendah. Karena ada satu soal yang opsi jawabannya tuh Lebih jawabannya dari ada 5, tapi dia jawaban benarnya ada lebih dari 1, Lebih bisa dari 2, satu. bisa 3, ya. Dan ada juga yang dihitung. betul salah. Dulu orang bilang kalau betul salah itu soalnya gampang dong. Lo bayangin ada 4 pernyataan dan lo kombinasi harus bener. 1 betul, 2 salah, 3 betul, 4 betul. salah. Berarti kan ya probabilitasnya bukan 0,2 lagi. Iya, beda cara ngitung lagi ya, benar juga. Hitung lagi. Oke. Tadi yang C tuh adalah itu Itu ya, kalau nebak pesan. ya, nebak. Iya. Berarti kalau kayak gitu mungkin di bagian C-nya di yang baru ini nggak 0,2 semua Iya, gitu ya, bisa karena beda-beda. ada soal yang kayak tadi lebih dari 1 jawaban benarnya gitu. Yes. Oke, berarti kalau kayak gitu yang mungkin bakal berubah-ubah angkanya adalah si A sama si B dong. Benar nggak? Karena kalau C bisa dianggap di setnya 0,2 gitu, alias ya. Kalau tergantung soalnya juga. Soalnya misalnya di SNBT tuh yang betul memilih apa ya betul salah itu C-nya beda lagi mungkin ya ngitungnya. Tapi A sama B-nya berarti setiap soal punya karakter Ya, yang tiap soal pasti berbeda-beda. beda. Oke, karena tergantung ya tadi gimana soalnya mampu ngebedain antara yang jago banget, jago aja, yang nggak jago gitu, atau yang kesulitannya kayak gimana sih soal itu. Oke. Jadi parameter atau profil dari setiap soalnya udah Yes. ya lumayan lah ya, gue udah agak kebayang. Lanjut apa lagi nih kalau misalkan di RT setelah parameter apa lagi yang harus kita tahu? Terus kita dapat parameter soalnya. Setelah dapat berdasarkan data yang tadi itu yang kayak tabel isi 1010 itu kita nebak nggak ada maksud ngitung ya, ngitung ininya kemampuan proficiency atau ability dari studentnya ini. Yang kita biasanya itu kita bilangnya theta gitu tadi ya. Oke. Tuh. Dan theta ini skalanya sama kayak B ya, parameter B ya. Dari apa namanya bisa dari -3 sampai 3 juga. Kalau -3 berarti paling rendah proficiency-nya atau ability-nya, dan 3 itu berarti yang paling tinggi. Macam Oke. itu.
Oke. Ada nggak sebelum kita masuk ke teta dulu nih, cara supaya gue atau orang-orang di rumah itu di rumah, iya kalau nonton di rumah, kalau nggak di rumah di nonton ya teman-teman yang Kan di nonton, hutan, iya kan di nggak gunung, tahu gue itu pengen tau ERT deh. random banget. Random banget. Atau nggak main board game sambil dengerin podcast ya. Oke. Jalan lu, tar lu lagi seru gitu. Ntar lu IRT gue baru ngerti. Apalagi tadi ya ada nggak Oke. cara yang lebih sederhana mungkin buat sebelum masuk ke yang si tetanya, karena teta kan lebih teknikal ya, yang Iya. at least buat ngebayangin dulu Kayak misalnya kira-kira ada sebuah representasi tentang si nih perhitungan contoh skor ya, ini nggak? nanti ada nih gue coba bikin kayak tabel kecil lah Oke. untuk merepresentasikan tadi apa yang kita omongin. Kayak contekan gitu. Nih udah muncul Bukan. nanti ya. Oh, Nanti di sini. diedit ada tuh di situ gitu. Lu nunjuk coba pres biar masuk ke Di situ. Nah, tabel ini ya kita ngeliatnya sih di sini ya di Oke. gambar. Ini yang udah lu bikin. Ini sama-sama yang ntar Sama bakal nanti akan tampilin. ada. Oke. Misalnya ada 5 lah, Amir, Diandra, Indra, Joni sama Gina yang lo lihat di layar sekarang nih. Terus ada 3 soal 1, 2, 3. Terus yang tadi kayak Wisros bilangin, itu kita kasih scoring tuh, 0 nggak dijawab atau salah, 1 tuh betul. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kan ada pertanyaan pertama, ini bisa dijawab nih pakai tabel. Oke. Siapa yang paling jago dan siapa yang paling butuh banyak latihan? Ini Kalau- lu nanya gua. ya, siapa aja, nonton di rumah juga silakan gitu. Lu udah pinter lu jangan jawab pres nih Yang gua. paling jago siapa sih? Hah? Yang paling jago siapa menurut lo di sini? Joni. Joni, karena dia jawab Karena semua ya. jawab semua. Yang paling gak jago ya si Amir. Iya. Nah, Oke, masih bisa kelihatan nih di tabel. Terus yang 2, soal mana yang ngerjainnya bisa sambil mandi dan yang mana yang bikin siswa angkat bendera putih gitu. Menyerah. Yang Yang mana paling- yang bisa sambil mandi? Berarti gampang banget. Gampang ya? banget. Berarti soal 1. Soal 1, karena hampir bener semua ya. Si Amir lagi nggak mandi kali, jadi dia 0. Iya. Jika mandi Oke, maka oke. bisa jadikan soal kan. Jadi soal nih gue bikin lu deh. Yang idenya lumayan. Terus yang udah susah banget deh. Itu kita Oh. agak itu ya antara 2 sama 3 ya udah mulai Iya. agak susah ya. Soal nomor 2 itu Itu berarti error maksudnya. error, datanya nggak kecatat lah. Itu mungkin aja kejadian kan ya. Oh, oke. Oke. Kalau Ya, berarti soal nomor 2 dua tuh atau berapa tiga. yang nggak diisi? Ada 3 lah ya. Soal nomor itu juga sama-sama 3 kan. Iya. Nah, ini udah mulai susah nih, kita nggak bisa jawab pakai tabel aja. Oh, benar. Iya. Kita nggak bisa bedain mana yang 2 sama 3 tuh lebih susah yang mana Yap. tuh kita nggak bisa. Oke. Nah, misalnya gue lompat ke sini deh. Setelah kita mau lihat nih, lu semua kan peduli bahwa gue masuk jurusan gue nggak sih dengan nilai segini. Nah, misalnya pakai data yang ini aja. Kita bandingin Diandra sama Indra. Diandra sama Indra itu lo lihat di gambar, itu jawab bener 2. Soal nomor 1, nomor 2. Ya. Diandra itu jawab 2 juga nih. Satu Soal sama 1 tiga. sama soal 3. Hah. Nah, kalau dua-duanya milih jurusan yang sama, misalnya nih, ini simpel aja. Siapa yang masuk? Kalau pakai cara yang lama kita agak susah. Iya, nilainya Karena sama dua-duanya berarti. sama. Iya, iya. Sekarang kita bisa kasih nih, soal 1 bobotnya berapa, soal 2 berapa, 3 berapa. Bobot tuh maksudnya pakai parameter Ya, tadi? parameter Oh. tadi ABC-nya gitu. Oh, benar juga. Jadi akhirnya bisa kebedain kemampuan si Diandra sama kemampuannya Joni gitu. Oh. Nah, oh, nice. Stepnya ketika Joni Indra. selesai tadi ada parameter ABC itu kan untuk mengidentifikasikan parameter atau profil soalnya kan. Lalu soal dari 1 sampai 180 punya profilnya kan. Pola profil ini dibandingkan dengan jawaban tiap siswa. Pola tiap profil, oke, dibandingkan sama tiap siswa. Oke, jadi dari parameternya tadi dari parameter ada pola. Misalnya soal nomor 1 nih, udah dapat profilnya, kita pakai yang B aja ya. Soal nomor 1 B-nya tuh 2,7. Soal nomor berarti susah dong. Soal nomor 2 itu min 2,7. Oke, Itu berarti gampang gampang. dong. Nah, itu dari nomor 1 sampai nomor 150 ada kan angkanya kan, dapat dari software tadi. Terus di kanannya dibandingin per siswa. Jadi kayak misalnya gue ikut tes soal nomor 1 tuh 2,7 ya. Intinya tebakan itu soal susah menurut sistemnya. Terus gue gagal ngerjainnya, gue salah. Berarti nilai skor gue berapa? Nggak terus dihukum dong. Karena emang kemampuan si Pras nih nggak 2,7 nih, kemampuannya di bawah. Kalau misalnya gue berhasil ya gue dikasih reward gede. Nah semua itu kan ngerjainnya ribet tuh. Digabungkan, berikutnya kita akan dapetin satu nilai yang menunjukkan kompetensi siswa yang kita sebut sebagai theta. Oh, baru sekarang kita masuk ke yang theta tadi ya. Itu yang sebagai tadi nilai untuk ini gue sambung kata. Theta adalah Kompetensi siswa Kompetensi yang siswa. dibandingkan dengan soal-soal tadi. oh, oke, yang kompetensi si siswa berarti tiap orang beda-beda dong tetanya. Beda-beda. Oke, yang dibandingin sama Sama soal tadi, profil soal. oh. Ya, yang mana nih yang paling match tetanya? Oke, yang paling match. Match. Cocok. Ya, paling cocok. Oh. Kayak misalnya gue kasih contoh gini nih. Kayak tadi kan soal nomor 1 tuh B-nya 2, misalnya kita sebut bobotnya tuh 2,7 dari 3 ya. Berarti kan susah banget nih. Terus dapat tetanya gue nih. Tetanya gue setelah dihitung juga adalah 1,1 deh, 1. Berarti gue mungkin akan besar kemungkinan gue salah jawab soal nomor 1.
Karena tingkat kesulitan soalnya di atas teta gue. Oh, I see. Oke, oke. Teta soal Oke, 2,7, teta gue 1. Oke. Iya. Di bawahnya nih gitu. Kalau Jadi, misalnya kemungkinan salah ya. ada soal lagi nih, soal nomor 2, tetanya min 2,7. Teta gue 1 kan? Yep. Harusnya gue bener. Iya. Di situ diperkirakan gue bener. Probabilitas lo Probabilitas jawab gua itu benar situ tinggi. gede. Tinggi. Oh. Oke, oke, Macam oke. gitu sih. Terus Jadi terus, soalnya terus. sama kandidatnya sama-sama dapat nilai, Oh. dapat standar. Oke. Terus apa lagi di situ? Setelah kita hitung teta bisa apa bisa? Scale ya, diubah ya. Iya, kita theta itu kan tadi kan kayak misalnya contohnya skala misalnya dari min 3 sampai 3 gitu kan. Atau kita ubah lagi ke skalanya dari seperti skor UTBK jadinya. Yang kalau nggak salah dari 200 ya. 200 sampai 800. 800 tuh. Tapi kadang ada yang, tadi kita jelasin kenapa ada nilai yang di atas 800. Ya, apa, di situ tuh tadi yang berapa ratus sampai berapa ratus tuh itu buat dapat hasil akhir skornya. Skor yang Iya. biasa kita baca Oke. sebagai skor, kita sebut sebagai skor IRT. Oh, berarti ngitungnya tuh bukan cuma berhenti di teta tapi dari teta Diubah. dihitung lagi baru diubah jadi si angka yang Tahu nggak lu kenapa? Translate aja. Kenapa nggak pakai nilai teta atau bilangnya Z-score atau kompetensi? Kenapa harus di scale? Menurut lu biar lebih kepikiran ke nggak? terkontraskan gak sih? Karena kalau misalkan gua ngarang ya. Iya, boleh. Kalau teta tuh kan tadi kalau dari angka yang lu bilang sampelnya rata-rata angkanya angka-angka kecil. Alias Yes. 2 bla 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 bla. Sehingga kalau misalkan kontestan apa namanya peserta ujian yang ada ratusan ribu orang kalau pakai angka segitu ntar mungkin cuman bisa ngedeskripsiin sampai mungkin 2, sekian Iya, Tapi digitnya ya. digitnya sedikit tapi kalau diambil atau dikonversi lagi ditranslate jadi angka yang besar alias ratusan akan ke apa ya akan lebih terbedakan nih tiap Iya, orangnya karena skornya oke juga. tiap orang bisa lebih spesifik dan digital lebih banyak gitu. Mhm. Karang bebas gua gimana? Ada bagian ini sih kayak sense of achievement ya ketika teta lu 0. Kan gue ngerjain soal maksudnya nilai gue 0. 0 itu artinya 500. Oh. Lo di tengah-tengah Di tengah-tengah. populasi. Kayak ada ini ya, apa namanya? Buruh nulis. Enggak juga ya, enggak juga. Enggak, 0 itu di tengah-tengah, tapi kalau kita bilang lu 0. Hah, walaupun lu di tengah-tengah ya. Atau misalnya nilai tes PTN lu adalah min 1,7. Terus telepon ke orang tua lu, "Ma, ini Menurut saya minus. minus mana? Ketinggang." Dan ini Iya. pengalaman true story waktu gue ngajar A-level di kurikulum Cambridge. Ada nama mata pelajaran tuh namanya ESL, English for Second Language. Itu ada nilai tengahnya tuh itu C. Jadi nilai Cambridge tuh A, B, C, D, E. E itu adalah sekitar 40% benar. Oke. D itu sekitar 45 lah. C itu 60%. B sama A itu emang tinggi. Nah, C itu adalah nilai tengah kan. Kalau lu lihat A, B, C, D, E, C itu di tengah-tengah kan. A, B sama D, E kan. Nilai rata-rata lah. Iya. Nah, ketika selesai ujian, anak-anak pada dapat C dan B. Marah-marah lah orang tuanya. Ini anak-anaknya dapat C gitu. Iya, kenapa cuy? Kenapa C gitu? Terus gua kasih unjuk sama teman gue yang ngajar bahasa Inggris, ini rubriknya. C itu tengah-tengah. Ya kalau tengah-tengah harusnya itu dong, Pak, 8,5. Nah, karena kalau biasa di Indonesia ngitungnya dari 5, 6, 7, 8, 9. Nggak berani guru ngasih di bawah 5, ntar nggak naik kelas gitu. I see. Jadi perbedaan standar yang bikin orang jadi kayak, wah ini kok dapetnya C gitu. Ini biar lebih ke ini berarti ya. Kayak biar orang nggak salah kaprah aja Nggak gitu. salah Misalnya kaprah. Ya. terkono kayak minus jadi kayak apaan banget minus. Oh iya oke makanya dikonversi jadi angka yang ratusan. Sama kayak juga IP, ngitung IP kan. IP temen gue cerita adik kelas gue sih dapat IP 3,8 di semester 1. Dimarahin nyokapnya. Di mana nyokapnya? Oh. Karena maksimum berapa? 4. Kok dapetnya 4? Kayak nilai sekolah. Iya tadi kiranya 3,8 dan 10 ya. Iya, Dianggap udah jelek, 10. dia udah Itu 10. bagus banget. Ya, oke. Makanya diubah lagi. Terus tadi kita lagi ngomongin tentang ngitung si skornya ya. Teta itu tadi dapetnya dari si siswanya dikali per parameternya. Tadi yang grafik-grafik yang lo bilang buat di tiap soal itu ngambung sama ngitung hasil skor tiap orang itu tadi nggak? Oke, ngaruh juga sih. Nah, ini berikut kita tampilin grafik yang kita bilang yang mana? ini nih, grafik item response function biasanya kita bilang. Tapi sebetulnya satu garis itu menggambarkan soal. Kalau tadi kan kita contohnya ada 3 soal ya, Iya. soal 1, 2, 3. Nah ini soal kalau lihat dari gambar kelihatan nggak soal mana yang kalau soal 2 kan tadi kita bilang paling sulit ya, Iya. itu grafiknya paling kanan. Oh, Paling kanan. I see. Mungkin coba X sama sumbu Oh ya, X sama dulu sumbunya Oh, belum iya. kita ini. Gimana tuh? Sumbu X itu adalah tetanya. Oke. Dari lihat kan ada min 3 sampai 3. Ya, itu teta. Sumbu Y itu adalah peluang atau probabilitas benar. Yup. Jadi kalau misalnya di sini dilihat, kita coba deh di gambar anak-anak yang gua ambil tetanya 0 deh. Tetanya 0, lihat ya, ada 0, terus lu tarik ke atas, tetek garis. Teta 0 berarti bisa kecil kemungkinan bisa menjawab soal nomor 2. Yup. Cuma 20% kan. Menjawab soal nomor 3 dia lebih tinggi lah.
Waduh, sekitar oke. 30%. Kemungkinannya. Menjawab soal nomor 1 hampir 100%. Yup. Oh. Jadi kan 0 dinaikin ke atas kan. Jadi kandidat yang tetanya 0 itu kita bisa bilang berdasarkan grafik ini pasti deh lu bisa ngerjain nomor 1. Nomor 3 ya agak mustahil sih. 3 ya kalau lu beruntung bisa. Oke, ini agak lumayan loading nih gue bentar nih. Kayaknya kita butuh waktu tambahan buat ngomongin si teta-teta ini dan ngitung sampai beres si IRT scoringnya kali Iya, ya. iya, boleh. Kalau gitu teman-teman yang ada di rumah atau mau di hutan atau dimanapun yang lagi nonton kita nih ya. Yang lagi mandi, yang tadi ngerjain soal juga. Iya, yang tadi atau lagi gibarin bendera putih gitu kan. Lanjut lagi mungkin ya lo nonton lanjutan cara ngitung si IRT ini di video berikutnya. Jadi yang buat sekarang sampai sini dulu kita sudahi biar kita semua bisa beristirahat sejenak ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, thank you udah dengerin.